Istriku adalah orang bodoh yang hanya mengeluarkan air liur sepanjang hari. Hal pertama yang dia lakukan setiap pagi adalah melepas piyama yang basah oleh air liur. Lalu memakai milikku. Terus menempel pada kerabatku. Bahkan setiap malam dia ingin aku membantunya mandi. Namun pada hari ini, tanganku yang membantunya mandi tiba-tiba dicengkeram, mendongak, bertemu dengan tatapan dinginnya, enyahlah. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Setelah selesai berbicara, dia menamparku di wajah dan meninggalkan rumah. Ketika kami bertemu lagi, dia sudah menjadi CEO grup Jian. Tinggi dan perkasa. Jauh dari jangkauan. Selama 7 tahun menikah. Ini pertama kalinya aku melihat wajahnya yang begitu dingin. Seolah-olah 7 tahun perasaan kita telah lama menghilang. Kemudian dia melemparkan sebuah dokumen kepadaku. Di dalamnya ada surat cerai yang telah dia siapkan. Aku melirik kemewahan CEO Antanjian. Hanya saja perjanjian tersebut menyatakan bahwa tanggal efektif perceraian ditunda hingga tahun depan. Hari ini, mungkin karena dia tidak ingin menanggung nama buruk setelah kembali ke keluarga kaya. Karena dengan kejam meninggalkan suaminya yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun dia membawa pulang cinta pertamanya dengan begitu terbuka. Dengan tindakan intimnya yang tidak terkendali. Apakah dia tidak takut dikritik oleh orang lain? Aku tidak rela memakai topi hijau. Segera aku memohon padanya untuk melepaskanku. Memberkati mereka. Namun dia mengabaikanku. Bersikeras menunggu hingga perjanjian berlaku setelah 1 tahun. Orang tua juga datang untuk membujuk secara bergantian. Orang kaya bermain sedikit lebih bebas itu normal. Bagaimanapun, suaminya adalah kamu. Ya. Mereka yang ada di sisinya hanyalah tamu. Kamu yang paling lama berada di sisinya. Suatu hari dia akan mengerti betapa baiknya dirimu. Hatiku menjadi dingin. Aku bertanya pada orang tuaku. Apakah kalian hanya peduli pada uang dan tidak peduli yang lain? 7 tahun bahkan batu pun akan menjadi hangat. Namun dia tidak bisa menghangatkannya. Jika Liu Ruyan benar-benar memiliki aku di hatinya, tidak akan ada surat cerai ini. 7 tahun yang lalu. Ayah Liu Ruyan merasa tidak enak badan. Berencana untuk mundur dari layar belakang. Demi posisi pewaris grup. Terkadang anak cucu bersaing dan bertikai secara terbuka maupun tersembunyi. Liu Ruyan yang paling diharapkan disabotase. Berlutut dan menendang lama. Membentur kepalanya hingga rusak. Menjadi sudut mulut. Seringkali mengeluarkan air liur. Dengan IQ hanya sekitar 4 tahun. Dia menjauhi keluarga Liu. Tidak melihat pertikaian yang penuh asap mesiu. Dan terus-menerus memintaku untuk menikah dengannya. Setelah menikah, aku menjadi suami yang berkualitas. Dengan teliti merawat kehidupan sehari-harinya. Akhirnya aku berhasil sampai dia sadar kembali. Tapi waktu dia bangun terlalu kuat. Perebutan posisi pewaris grup Liu berakhir dengan kerugian kedua belah pihak. Sedangkan Liu Ruyan yang berpura-pura bodoh sama sekali tidak terpengaruh. Tuan Liu sangat marah. Dan grup Liu juga sangat membutuhkan penerus. Saat ini, kembalinya Liu Ruyan yang kuat. Secara alami mengambil alih posisi ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa ternyata semuanya tidak sesederhana itu. Aku hanyalah bagian dari rencananya. Seorang istri di papan catur. Tapi sekarang mungkin bisa dianggap sebagai istri. Dia mendapatkan status yang diimpikannya. Dan aku, perisai ini, juga menjadi beban. Hari itu, dia mengganti gaun yang terkena air liur. Mengenakan gaun haute couture yang mahal. Menatapku dengan tatapan acuh tak acuh. Dan berkata dengan dingin. Sang Wansen, sudahkah kamu melihat dengan jelas jarak di antara kita? Sudah melihatnya dengan jelas. Dia bukan lagi si bodoh kecil yang dulu dengan hati-hati menarik ujung bajuku. Memanggilku kakak Wansen, juga bukan lagi yang setiap hari bermanja-manja. Memintaku menyuapinya makan. Memintanya mengepang rambut. Gadis kecil yang akan memelukku dan menangis saat ada petir. Liu Ruyan sekarang adalah presiden grup yang memegang kekuasaan dan bertindak tegas. Bagaimana status dan kedudukanku bisa pantas untuk masuk ke matanya?
Mungkin karena khawatir aku akan terus mengejarnya. Liu Ruyan berulang kali memperingatkanku untuk tidak memiliki niat buruk. Tapi orang yang menunda-nunda perceraian. Juga dia, memintaku sebagai seorang suami. Setiap hari melihat dia mesra dengan pria lain. Baginya itu adalah semacam kesenangan. Sehari sebelum Song Jingnian tinggal di rumah, para pengasuh membersihkan seluruh villa luar dan dalam. Dan juga memasang lampion dan hiasan yang meriah. Orang yang tidak tahu akan mengira mereka akan menikah dan masuk kamar pengantin. Mungkin tidak menikah, juga bisa masuk ke kamar pengantin. Untuk Song Jingnian yang merupakan cahaya bulan putih. Liu Ruyan tidak pernah pelit memberikan mobil sport dan jam tangan mahal tanpa berkedip. Bahkan aku sebagai suami pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik mereka. Setelah Liu Ruyan menjabat sebagai presiden grup, banyak orang mengawasi gerak-geriknya. Sehingga keberpihakannya pada Song Jingnian akhirnya diketahui semua orang. Saat Chen Ze mengajakku makan, dia tidak berhenti mengeluhkan Liu Ruyan dan Song Jingnian. Bahkan air liur pun akan masuk ke mangkuku. 7 tahun penuh. Orang lain tidak tahu bagaimana kamu melewatinya. Tapi aku melihat semuanya di mata. Liu Ruyan terlalu tidak berperasaan, setelah menjadi presiden, dia langsung menendangmu. Dan bahkan mencari anak kecil untuk membuatmu jijik. Aku melihat penampilannya yang marah. Aku tidak bisa menahan tawa. Kamu terlalu bersemangat. Seolah-olah kamu yang dicampakkan. Chen Ze menepuk meja. Nada bicaranya sangat bersemangat. Dengan hubungan kita berdua, kamu dicampakkan. Bukankah itu berarti aku dicampakkan? Ah! Aku menatapnya dengan wajah bingung. Saudaraku, kamu terlalu baik. Orang lain menindasmu seperti ini. Kamu sama sekali tidak peduli. Dulu saat Liu Ruyan dikelilingi dan dimarahi sebagai orang idiot, hanya kamu yang membelanya. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak tatapan sinis dan ejekan yang kamu terima demi dia. Dan juga Song Jingnian si teh hijau itu tahu Liu Ruyan punya suami masih saja menjadi orang ketiga, benar-benar brengsek. Dan pada akhirnya tidak lupa mengeluh sambil marah-marah dan ingin segera mengambil pisau untuk mencari teman-temannya di sekitarnya untuk membelaku. Tapi sebenarnya aku tidak terlalu peduli. Orang yang tidak pantas tidak perlu membuang terlalu banyak perasaan. Agar Chen De bisa makan dengan tenang. Aku segera mengalihkan topik pembicaraan. Ada lowongan kerja tidak? Mau ganti pekerjaan? Sini. Perusahaan kami sedang membutuhkan orang sepertimu. Ze berbicara dengan nada yang cepat dan tidak bodoh. Perusahaan kami juga memiliki CEO wanita yang muda, cantik, dan bertubuh bagus. Berbicara tentang CEO. Mulut Chen Ze tidak bisa berhenti. Semua kata pujian yang bisa dipikirkan diucapkannya. Setelah memuji, dia tidak lupa meremehkan Liu Ruyan. Padahal sama-sama muda dan cantik. Kenapa dia tidak bisa setia dan berdedikasi? Jika saja kami tidak tumbuh bersama sejak kecil, aku akan mengira anak ini menjadi mak comblang. Kamu berbicara tentang pekerjaan dengannya. Kamu malah membahas wanita cantik. Benar-benar tidak melupakan nafsu birahi. Aku berkata dengan nada bercanda. Tidak terlalu memedulikan perkataannya. Soal mencari pekerjaan. Aku hanya ingin melewati tahun ini. Akhirnya hari-hariku kembali normal. Mungkin mulai sekarang aku tidak akan berhubungan lagi dengan para anak konglomerat ini. Sesampainya di rumah, aku kebetulan melihat Liu Ruyan dan Song Jingnian berciuman panas di sofa. Air liur mereka bahkan sampai tertarik. Aku berdiri di tempat. Agak canggung. Karena kehadiranku agak tidak tepat waktu. Jika aku tahu mereka ada di rumah, aku tidak akan pulang dulu. Maaf mengganggu. Aku berbalik dan hendak pergi. Tetapi aku mendengar Song Jingnian tiba-tiba berbicara. Kak Wan Sen. Bukankah ini baru pulang? Kenapa mau keluar lagi? Ini adalah pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan Song Jingnian. Dia memang berwajah tampan. Baru berusia awal 20-an. Mata rubahnya yang menggoda memiliki daya pikat yang sulit dijelaskan. Jika aku seorang wanita,
Aku mungkin juga tidak bisa menahan keinginan untuk memeluknya. Tetapi perhatianku masih tertuju pada bekas ciuman yang mencolok di tulang selangkanya. Tidak sulit untuk melihat apa yang dilakukan dia dan Liu Ruyan tadi malam. Sebenarnya tidak perlu melihat pun aku sudah tahu. Karena kami bertiga tinggal di bawah atap yang sama. Setiap malam suara yang sampai ke kamarku. Aku mendengarnya dengan jelas. Melihat Song Jingnian memanggil Liu Ruyan. Seolah baru menyadari kehadiranku, dia menoleh. Di antara alisnya tampak ketidaksenangan. Sepertinya aku benar-benar mengganggu urusan baik mereka berdua. Aku tahu diri dan tidak maju ke depan. Asalkan aku meminta maaf. Maaf. Aku tidak tahu kalian berdua sedang sibuk. Aku hanya kebetulan berencana untuk pulang dan beristirahat. Namun, patung batuku tidak diterima oleh Song Jingnian. Kulihat dia dengan lembut mengusap pipinya ke tangan Liu Ruyan. Dengan sedih menundukkan kepala dan matanya. Apakah Kak Wansen membenciku? Kenapa setiap melihatku dia langsung pergi? Apakah ada sesuatu yang kulakukan yang membuatnya kesal? Mendengar itu, Liu Ruyan segera menenangkannya dengan menciumnya. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak menyukai Jingnian? Kemudian dia melotot padaku dengan galak. Cepat minta maaf pada Jingnian. Aku diam-diam berjalan mendekat. Menundukkan kepala. Berusaha meminimalkan keberadaanku. Kakak. Apakah karena aku terlalu jelek? Sehingga Kak Wansen terus menunduk. Dan tidak mau melihatku barang sekalipun. Song Jingnian sepertinya masih merasa suasana belum cukup canggung. Dan memasang wajah yang sangat patuh. Ekspresi dan nada bicaranya benar-benar membuat orang merasa itu omong kosong belaka. Jingnian kami jelas adalah anak laki-laki terimut di dunia ini. Kecuali orang itu buta, dia tidak akan tahu betapa canggungnya dirimu. Saat mengatakan kalimat ini, tatapan Liu Ruyan masih tertuju padaku. Khawatir aku tidak tahu bahwa orang buta yang sudah diketahui itu sedang membicarakan diriku. Tatapan seperti itu tidak asing bagiku. Dulu, di tahun pertama aku menikah dengan Liu Ruyan. Nona muda keluarga Liu untuk memberikan kejutan pada Liu Ruyan. Dengan sengaja terus memprovokasi di depan semua orang. Setelah aku balas dengan nada sinis, dia menjadi malu dan marah. Mengangkat tangannya untuk menamparku. Saat itu, Liu Ruyan berdiri di depanku. Dengan agresif, berteriak pada Liu Mengyao. Tidak ada yang boleh menggertak Kakak Wansenku. Saat itu, tatapan Liu Ruyan pada Liu Mengyao. Sama seperti tatapannya padaku sekarang. Penuh dengan dingin, kebencian, dan peringatan. Hanya saja aku tidak pernah menyangka. Dulu si bodoh kecil yang mengatakan akan melindungiku. Sekarang juga menggunakan cara yang sama untuk melindungi orang lain. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Malah memikul kesalahan karena membenci Song Jingnian. Perlindungan berat sebelah Liu Ruyan. Membuat Song Jingnian langsung tertawa riang. Jiaen melirik Liu Ruyan. Kakak tahu kamu yang terbaik untukku. Ya. Ya. Tuan Song dan Nona Liu sangat mesra. Siapapun yang melihatnya akan mengatakan mereka serasi. Agar bisa segera meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Aku hanya bisa ikut menyetujui. Kata-kata Song Jingnian, aku tidak tahu apakah itu ilusiku. Setelah aku mengucapkan kalimat ini, tatapan Liu Ruyan padaku tampaknya menjadi lebih tajam. Mungkin dari kalimatku ini dia teringat saat masih menjadi orang bodoh. Hanya bisa mengangguk dan menunduk di depan orang lain. Memainkan peran yang memalukan. Pikiranku sedikit bercabang. Tapi aku masih ingat. Jangan pada saat seperti ini. Menjadi orang yang menonjol dan reaksi Liu Ruyan sangat berlawanan. Song Jingnian sangat puas dengan tanggapanku. Saudara Wansen benar-benar pandai berbicara. Karena kamu tidak ingin mengganggu kami. Maka tolong kamu jalan-jalan di luar. Melihat dia akhirnya bersedia melepaskanku. Aku dengan cepat tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Kalian berdua. Sekarang aku pergi. Sepanjang proses, Liu Ruyan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Seluruh hati dan matanya tertuju pada Song Jingnian di pelukannya. Tetapi hasil seperti ini juga sudah kuduga. Aku hanya berpikir agar waktu setahun ini bisa cepat berlalu. Lalu aku bisa benar-benar menjauhi mereka. Hanya saja aku tidak memperhatikan. Ketika aku pergi, Liu Ruyan menatapku. Tatapan di punggungku menjadi lebih dalam. Faktanya ada semacam makna yang tidak jelas. Tetapi dia menutupinya dengan sangat baik. Bahkan Song Jingnian hanya mengira dia marah karena aku mengganggu kesenangan mereka. Dan tidak memperhatikan linglung sesaat Liu Ruyan. Ketika aku kembali, Song Jingnian sudah tidak ada di rumah. Aku melihat sekeliling ruang tamu. Juga tidak menemukan sosok Liu Ruyan. Hati saya langsung mengerti. Sepertinya mereka tidak akan kembali malam ini. Namun, tepat ketika aku hendak naik ke atas untuk kembali ke kamar, tiba-tiba aku mendengar suara rendah dan dingin dari belakang sofa. Ternyata aku tidak pulang. Kau akan sangat senang ya. Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan dengan wajah dingin. Bersandar di sofa dan menatapku. Suram dan berbahaya. Aku terkejut. Sialan, dia berdandan seperti hantu di malam hari. Aku bergumam dalam hati. Tapi di permukaan aku pura-pura terkejut dan berjalan ke sisi Liu Ruyan. Nona Liu ada di rumah. Mengapa tidak menyalakan lampu? Liu Ruyan tiba-tiba menggenggam bahuku, Zhang Wansen. Apakah kau lupa? Kita masih suami istri? Ekspresinya tidak baik. Aku kira dia kesal karena hari ini aku memergokinya melakukan hal baik dengan Song Jingnian. Tapi aku tidak punya pengalaman menghadapi kondisi Liu Ruyan seperti ini. Dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi aku menjawab dengan tegar. Tentu saja aku ingat. Tapi Nona Liu, jangan khawatir. Hari ini hanya kecelakaan. Lain kali aku akan berhati-hati. Tidak akan mengganggumu lagi. Ekspresi wajah Liu Ruyan tampak semakin tidak senang. Aku melihatnya mencibir dengan aneh. Lalu meletakkan tangannya di pinggangku. Melalui lapisan tipis kemeja, aku bisa merasakan suhu telapak tangannya. Zhang Wansen. Aku ingat kau pernah berkata, kau tidak akan mengkhianatiku. Meninggalkanku, kan? Aku menundukkan kepala untuk menatap Liu Ruyan. Mata yang penuh agresi itu. Tapi kita sudah menandatangani perjanjian perceraian. Tentu saja kata-kata itu tidak berlaku lagi. Mengapa kau bersikap seperti ini beberapa hari terakhir? Apakah untuk mengingatkanku tentang perjanjian perceraian? Atau kau jatuh cinta padaku, Nona Liu? Kau salah paham. Perjanjian pernikahan antara aku dan kau dari awal hingga akhir hanyalah bagian dari rencanamu. Sebagai mitra. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada rekan kerjaku sendiri? Mata Liu Ruyan menatapku lurus. Dengan tatapan yang dalam. Emosi di dalamnya benar-benar sulit ditebak. Terlebih lagi dia memegang kendali hidup dan mati keluarga kami di tangannya. Inilah yang membuatku harus setuju untuk terus bersekongkol dengannya. Pegangan kunci yang belum dipindahkan selama setahun sangat bagus. Liu Ruyan tiba-tiba melepaskan pengekangannya padaku. Zhang Wansen mengejek dengan sengaja. Sebaiknya kau ingat perkataanmu. Aku percaya kau adalah orang yang tahu diri. Karena begitu, maka sisa tahun ini, kau harus memenuhi tanggung jawabmu sebagai suami dengan baik. Aku selalu berpikir, bahkan jika tidak ada perasaan antara aku dan dia. Tetapi mengingat aku telah merawatnya dengan sepenuh hati selama 7 tahun. Tidak akan menjadi terlalu buruk. Tapi kemarahan Liu Ruyan saat ini benar-benar datang tanpa alasan. Aku secara tidak sadar berpikir bahwa Song Jingnian telah menjelek-jelekan aku di depannya pada siang hari. Namun,
Seharusnya tidak seperti itu. Alasan Song Jingnian menargetkanku seperti ini. Hanya karena aku menduduki posisi suami Liu Ruyan. Selama 7 tahun. Itu adalah kenangan sebelum aku dipaksa menikahi Liu Ruyan. Dan gadis itu juga pada hari aku menikahi Liu Ruyan. Benar-benar menghilang dari duniaku. Selama bertahun-tahun. Meskipun aku sudah mencoba berbagai cara, aku masih tidak bisa mendapatkan kabar tentang keberadaannya. Tepat ketika mimpiku hendak berkembang ke arah yang manis, aku tiba-tiba merasa seperti terbangun karena mimpi buruk. Tetapi aku melihat Liu Ruyan entah bagaimana sudah bangun dan sedang bersandar di kepala tempat tidur menatapku tanpa berkedip. Aku terkejut, belum sadar sepenuhnya. Ketika aku mendengar dia berkata dengan suara dingin, "Siapa yang mengizinkanmu tidur di sampingku? Aku menyuruhmu masuk untuk melayaniku. Bahkan ini pun tidak bisa kau lakukan dengan baik. Benar-benar sampah, keluar dari sini." Liu Ruyan yang tidak lagi berpura-pura bodoh. Selalu begitu berubah-ubah. Aku tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan. Tetapi tidak harus berada di ruangan yang sama dengannya. Bagaimanapun juga adalah hal yang baik. Aku segera bangkit dari tempat tidur dengan patuh. Ketika baru bangun, otakku masih sedikit linglung. Tanpa memperhatikan, aku hampir menabrak nakas. Untungnya, aku hanya terhuyung sejenak. Setelah kembali berdiri dengan teguh, aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Oleh karena itu, aku sama sekali tidak memperhatikan tangan Liu Ruyan yang baru terulur setengah jalan dan dipaksa untuk berhenti. Keesokan harinya, Liu Ruyan pergi ke perusahaan pagi-pagi. Meskipun dia pada hari pertama menjabat menggunakan cara yang keras untuk menekan semua suara oposisi di grup. Tetapi Liu Mengyao juga bukan orang yang tenang. Semakin panik. Dan ada juga para pemegang saham lama yang berpihak pada Liu Mengyao yang membuat masalah di belakang layar. Untungnya Liu Ruyan sekarang terikat pada kapal keluarga Song. Jika tidak, dia ingin mendapatkan pijakan yang kuat di grup Liu. Mungkin tidak akan semulus ini. Sementara aku, karena tidak tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Ketika bertemu dengan Chen De, langsung terlihat olehnya lingkaran hitam di wajahku. Aku berkata, "Wan Shen, apakah kau jangan-jangan pergi mencuri semalam?" Tanya Chen De. "Hanya sedikit insomnia. Aku mencari alasan yang asal-asalan. Bukankah ini karena sudah terlalu lama tidak bekerja di luar? Berpikir untuk begadang menyelesaikannya untukmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku percaya dengan kemampuanmu. Pasti bisa menunjukkan kemampuanmu di perusahaan kita." Chen Ze menepuk bahuku dengan riang. Tentu saja aku percaya pada kemampuanku sendiri. Aku hanya tiba-tiba teringat. Kemarin Liu Ruyan menginap di rumah semalaman. Meskipun kita tidak benar-benar melakukan apapun. Tetapi di mata Song Jingnian, ini tidak ubahnya sinyal provokasi. Aku khawatir dia akan datang mencariku masalah. Benar saja. Ketika aku dan Chen Je baru saja selesai wawancara, pengawal di sisi Song Jingnian mendatangi Tuan Zhang. "Tuan muda kami dengan hormat mengundang Anda ke kedai teh. Ikutlah bersama kami." Pengawal ini bertubuh tinggi. Setidaknya setengah kepala lebih tinggi dariku. Ketika orang-orang menatap, sudut mata dan alisnya sedikit terbuka. Sudut mulutnya juga menunjukkan sedikit senyum tipis, membuat orang merasa nyaman. Chen Ze langsung meledak marah. Dengan nada aneh dan marah. Tertawa 2 kali. Oh, beberapa anjing belajar setelah lama bersama pemiliknya. Dan mengira diri mereka manusia. Entah apa yang hebatnya. Sampah macam apa dirimu? Seharusnya jangan menunda hubunganmu sendiri. Kami di sini bukan tempat daur ulang sampah. Kata-kata Zhang Je penuh dengan sarkasme. Membuat wajah pengawal itu menjadi gelap. "Tuan Zhang, Tuan muda kami dengan tulus mengundang Anda. Semoga Anda tidak menolak kebaikan dan mengendalikan diri. Jika tidak, jika Anda menyinggung orang yang salah, itu akan merepotkan." Aku mencibir. Anjing liar di pinggir jalan tanpa sopan santun keluar. Dan melompat-lompat ke arah orang.
Tidak berlebihan jika Azze memarahinya beberapa kali. Kenapa kamu begitu marah? Mungkinkah kamu merasa tersindir? Setelah pengawal itu pergi dengan wajah muram, Chen Zi segera mengedipkan mata padaku. Dan tertawa. Tanpa diduga, kamu tidak menghentikanku. Kupikir kali ini kamu akan mundur. Menurutku, kalau aku bertemu lagi dengan pasangan brengsek itu, seharusnya aku memaki mereka seperti ini. Baru aku merasa lega. Dia membuatku tersenyum lebar. Kenyataannya, soal bertengkar. Siapa yang bisa mengalahkanku sejak kecil? Kau tahu sendiri, sikapku terhadap Liu Ruyan atau Song Jingnian selalu acuh tak acuh. Karena aku tidak peduli. Jadi aku tidak mau membuang-buang kata. Lagi pula, Song Jingnian hanya ingin pamer di depanku. Mendapatkan kasih sayang Liu Ruyan. Dan mengejekku dengan kata-kata yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kalau aku mempermasalahkannya, bukankah aku akan terlalu lelah hidup? Aku tahu kau membelaku. Tapi kita tidak perlu marah pada orang seperti itu. Bukankah Song Jingnian hanya ingin membuatku iri padanya? Aku sengaja tidak menuruti keinginannya. Bukankah itu balas dendam terbaik, teman terbaik membantuku? Tentu saja aku senang. Tapi aku tidak ingin dia terkena dampaknya karena ini. Bagaimanapun, Song Jingnian terlihat seperti orang yang sombong. Setelah marah padaku, tentu saja dia akan mencari kesempatan untuk membalasnya. Kak Wan Sen, kau coba teh di sini. Tidak sesuai dengan seleramu. Di kedai teh, Song Jingnian dengan wajah penuh senyum mengarahkan ahli teh. Menuangkan secangkir teh panas untukku. Tentu saja Tuan Song tidak akan mengeluarkan barang murahan. Sayang sekali aku orang kasar. Tidak mengerti cara menikmatinya. Aku ingin menjawab. Ku dengar Song Jingnian suka minum teh. Kedai teh ini dibelikan oleh Liu Ruyan untuknya. Dan tidak ragu mengeluarkan banyak uang. Mencari berbagai jenis teh terbaik dari seluruh negeri. Dan mengirimkannya ke tangan Song Jingnian. Kasih sayang Liu Ruyan pada Song Jingnian diketahui semua orang. Setelah mendengarkanku, Song Jingnian tidak marah. Malah tersenyum menatapku. Kudengar Kak Wan Sen sedang mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Apakah kau sedang kekurangan uang? Kenapa tidak bilang pada Kak Liu Ruyan? Kalau Kak Liu Ruyan tahu, pasti dia tidak akan senang. Kalau Kak Wan Sen merasa tidak enak. Dan bicara padaku juga boleh. Walaupun aku tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi dalam hal uang, aku tidak kekurangan. Asalkan Kak Wan Sen berbicara. Aku sebagai adik tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kakak ini? Aku tanpa sadar mengatupkan bibir. Dan melihat kartu hitam yang didorong di atas meja. Dalam hati, tiba-tiba merasa sedikit lucu. Tuan muda Song ini tidak hanya berbicara dengan penuh perhatian, cara menyuapnya juga sangat klise. Tuan Song telah bersusah payah untuk urusanku. Hanya saja aku tidak suka mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Dulu, pernikahan aku dan Liu Ruyan. Awalnya hanyalah sebuah perjanjian. Aku sudah mengambil apa yang seharusnya aku ambil. Tidak perlu lagi mengambil lebih dari itu. Dulu, perjanjian pernikahanku dengan Liu Ruyan. Dia tidak memberitahu Song Jingnian. Jadi Song Jingnian merasa bahwa aku mengancam posisinya. Memikirkan hal ini, aku langsung melepasnya dari tangan. Dulu saat menikah, cincin giok yang dipakaikan Nyonya Tua Liu padaku. Bersama dengan kartu hitam itu, aku dorong kembali. Tindakanku ini tidak hanya membuat Song Jingnian terkejut. Bahkan pengawal di belakangnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkin Song Jingnian tidak pernah menyangka. Aku akan begitu cepat menyerahkan apa yang dia inginkan. Tapi dia tetap tersenyum dan mengambil barang itu. Kak Wan Sen, apa yang kamu katakan? Aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandung. Kakak yang terhormat sedang kesulitan. Tentu saja aku sebagai adik harus membantu. Itu sudah seharusnya. Aku rasa Song Jingnian mungkin belum pernah melihat saingan cinta yang begitu kehilangan sepertiku seumur hidupnya. Bahkan sebelum dia sempat melakukan sesuatu, aku sudah dengan tenang mengundurkan diri, sudah sampai tahap ini. Song Jingnian tidak akan merasa tidak puas.
Hanya saja di dalam hatinya mungkin sedikit meremehkanku. Merasa aku terlalu lemah. Jika aku benar-benar bisa meninggalkan kesan seperti itu di hatinya, itu akan sangat bagus. Song Jingnian kembali menuangkan teh untukku. Kak Wan Sen, aku lihat kalung di lehermu juga bagus. Bagaimana kalau dijual ke adik? Mendengar ini, aku tanpa sadar mengangkat tangan untuk melindungi kalung itu. Ini hanyalah barang pasar malam. Jika Tuan Song menyukai Nona Liu, dia akan selalu memberimu yang lebih baik. Kalung ini adalah pemberian dari gadis dalam ingatanku, yang telah menemaniku selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika aku tidak lagi ingat seperti apa rupa gadis itu. Namun kalung ini, bagaimanapun, aku tidak mungkin memberikannya. Song Jingnian malah terkekeh. Matanya penuh tekad. Wan Senge, tahukah kamu? Selama itu adalah sesuatu yang kuinginkan, Song Jingnian. Belum ada yang tidak bisa kudapatkan. Mendengar kata-katanya, dia berencana untuk memaksanya. Aku langsung memasang wajah dingin. Menatapnya tanpa ekspresi. Song sebaiknya jangan terlalu serakah. Song Jingnian tidak bergerak. Hanya melambai kepada orang-orang di sekitarnya. 2 pengawal mengepungku. Salah satu dari mereka bahkan langsung mengulurkan tangan, berniat untuk merebutnya secara langsung. Namun, tepat ketika dia hendak menyentuh leherku, aku merunduk dan melewati tengah meja, berlari ke hadapan Song Jingnian. Sebelum ada yang sempat bereaksi, aku melayangkan pukulan ho kiri ke sisi wajahnya. Wajahnya yang halus langsung memerah dan membengkak. Zhang Wansen, Song Jingnian membelalakan matanya tak percaya. Menatapku dengan tatapan kejam. Untuk pertama kalinya aku tidak menghindar. Mencengkeram dagunya dengan satu tangan. Memaksanya untuk mengangkat kepala dan menatap langsung ke mataku. Song Jingnian. Aku tidak bersaing atau merebut. Bukan berarti aku tidak punya emosi. Kali ini kaulah yang membuat janji. Selesai berbicara, aku menghempaskannya dengan tatapan ketakutan dari Song Jingnian. Dan pergi dari kedai teh tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, rumor bahwa aku dan Song Jingnian berkelahi di kedai teh karena berebut perhatian telah menyebar. Oleh karena itu, ketika Liu Jingyan menerobos masuk ke kamarku dengan wajah penuh amarah, aku tidak terkejut. Dia jelas ingin meminta keadilan untuk Song Jingnian. Dan malah membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya saja aku tidak menunggu hukuman dari Liu Ruyan. Malah mendengar pertanyaannya yang menahan amarah. Dan perjanjian antara kita, bersama dengan cincin giok yang diberikan nenekmu kepadamu saat itu, juga diberikan kepada Song Jingnian. Aku tidak menyangka bahwa kalimat pertama yang diucapkan Liu Ruyan saat melihatku adalah ini. Tapi setelah kupikir-pikir, mungkin dia ingin memberi Song Jing kejutan setahun kemudian. Tetapi aku mengungkapkannya, membuat Tuan tidak senang. Lalu aku menjelaskan. Nona Liu, tidak ada apapun yang terjadi di antara kita. Tuan Song tulus padamu. Aku pikir kamu tentu tidak ingin melihatnya. Merasa keberatan dan sedih karena aku. Zhang Wansen. Mungkinkah kau dan aku sudah menikah bertahun-tahun? Kau selalu menganggap hubungan kita sebagai transaksi? Kau sangat tidak sabar untuk meninggalkanku. Aku menatapnya dengan bingung. Tidak mengerti dari mana asalnya kemarahan yang tidak bisa dijelaskan ini. Bukankah begitu? Aku balik bertanya padanya. Perjanjian pernikahanmu denganku saat itu. Bukankah itu yang kau paksakan? Dalam keheningan yang aneh, Liu Ruyan berdebat sepanjang hidupnya. Lalu kilatan rasa bersalah dengan cepat melintas di matanya. Hanya menginginkan sebuah kalung saja. Berikan saja padanya, toh tidak berharga. Lain hari aku akan membelikanmu yang lebih mahal dan lebih bagus. Mau tidak? Tidak mungkin. Aku berkata dengan serius kata demi kata. Gelang yang diberikan nenekmu bernilai jutaan. Kau bilang memberikannya begitu saja. Sebuah kalung rusak. Kau malah enggan. Liu Ruyan sedikit menyipitkan matanya. Sorot matanya tiba-tiba menjadi berbahaya. Zhang Wansen. Mungkinkah kau diam-diam menerima barang pertunangan dari orang lain di belakangku?
Nona Liu. Ini adalah sesuatu yang selalu kukenakan sejak kecil. Bisa dibilang ini adalah milik pribadiku. Aku pikir, aku harus punya hak untuk menolak paksaan dan pemaksaan kalian. Aku masih menatapnya tanpa menghindar. Sikapku masih tegas. Tolong Nona Jian, demi aku yang bersusah payah merawatmu selama 7 tahun. Jangan biarkan aku membenci Liu Ruyan di saat-saat terakhir. Alisnya berkerut dan tatapannya bolak-balik di wajahku. Lalu menatapku dalam-dalam. Jika kau tidak ingin diingat orang, jangan terlalu mencolok di depan umum di masa mendatang. Selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh. Dan aku melihat punggungnya menghilang dengan mata terbelalak. Pertama kalinya mataku memerah. Selama 7 tahun. Ini pertama kalinya aku menentang permintaan Liu Ruyan. Tapi demi menyelamatkan kalung ini. Bahkan jika itu berarti aku harus berselisih dengan Liu Ruyan. Kurasa aku tidak akan ragu. Sayang sekali. Waktu berlalu terlalu lama. Aku sudah lupa seperti apa rupa pemilik kalung yang memberikannya padaku dulu. Dan di mana dia sekarang? Kalung ini bisa dibilang satu-satunya harapanku. Untungnya, Liu Ruyan akhirnya tidak bertindak. Kudengar setelah itu, untuk mengkompensasi Song Jingnian, Liu Ruyan secara khusus melelang kalung langka senilai belasan miliar dari lelang di luar negeri. Untuk diberikan padanya. Dan di pesta ulang tahunnya, dia juga memberinya 1 set mahkota permata koleksi kerajaan asing Liu Ruyan. Demi tindakan Song Jingnian yang bernilai ribuan emas. Bisa dibilang itu sensasi di seluruh negeri untuk sementara waktu. Aku sebagai di mata semua orang. Mahkota Liu Ruyan yang asli pasti mendapat simpati dari semua orang. Saat aku bertemu Song Jingnian lagi, dia masih sombong dan flamboyan seperti biasanya. Yang menarik perhatianku adalah kalung yang tergantung di lehernya. Kalung yang dipakai anak nakal Bai Wansen itu. Mungkinkah itu barang langka senilai belasan miliar yang legendaris itu? Chen Zi terkejut dan membelalakan matanya. Kupikir dengan cinta Liu Ruyan padanya. Dia tidak mungkin memberinya barang palsu untuk bermain-main, kan? Tidak heran Liu Ruyan memberiku peringatan seperti itu hari itu. Ternyata dia punya pemikiran seperti itu. Siapa tahu? Aku menarik kembali ketenanganku sebelumnya dan berjalan ke tempat dudukku. Baik. Tapi tepat ketika aku duduk, aku mendengar orang-orang di sekitarku juga membicarakan kalung di leher Song Jingnian. Sepertinya Nona Liu benar-benar menyayanginya. Kalung yang begitu mahal. Dia tidak berkedip pun saat melelangnya dan memberikannya. Siapa yang bilang tidak? Anak keluarga Song itu juga beruntung. Baik. Otak Nona Liu baru saja pulih. Dia sudah melukai orang. Sebaiknya jangan terlalu banyak bicara tentang ini. Jika ada yang mendengarnya, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Suara di telingaku berangsur-angsur mengecil. Aku menoleh dan mendapati 2 orang yang tadi mencibir. Kini menatapku dengan wajah canggung. Sepertinya mereka sudah mengenali identitasku. Aku mengangguk sopan kepada mereka. Silakan lanjutkan, tidak perlu mempedulikanku. Lagi pula, hal-hal yang ingin dipamerkan Song Jingnian sama sekali tidak berharga bagiku. Aku tidak ingin memperdebatkannya. Namun, keheninganku di mata orang lain adalah ekspresi patah hati yang parah. Melihat ini, tidak ada yang berani berbicara lagi. Aku hanya bisa menghela napas dalam hati. Sepertinya kesan yang sudah melekat ini tidak akan hilang dari keluarga Song dan Liu Ruyan sampai aku resmi bercerai dengan Liu Ruyan. Sejak bekerja sama, saling melengkapi, untuk sementara waktu sangat populer. Semua orang yang hadir datang untuk menjilat Song Jingnian. Bahkan orang-orang yang tadi membicarakannya di belakang. Dalam sekejap mata sudah menjilat Song Jingnian. Aku duduk sendirian di samping dan melihat mereka bersenang-senang. Merasa seperti ini bagus. Semua orang lebih bahagia dan bebas. Liu Ruyan memanjakan Song Jingnian. Kalimat ini disetujui oleh banyak orang. Bukan tanpa alasan. Setidaknya bukan hanya di permukaan saja. Bahkan setiap hidangan dan minuman di perjamuan adalah rasa favorit Song Jingnian. Bisa sampai sejauh ini.
Jika dikatakan Liu Ruyan tidak tergila-gila, siapa yang percaya pada Song Jingnian? Tanpa sadar, gelas di tanganku sudah habis. Saat aku hendak mengambil gelas lagi, sebuah tangan putih ramping menghentikanku. Wan Sen, aku ingat kesadaranmu tidak baik. Sebaiknya minum lebih sedikit. Aku mendongak dengan tiba-tiba dan melihat sosok familiar yang sudah lama tidak kulihat. Langsung menerobos air mataku. Jian Tong, melihat lagi wajah yang terkubur dalam ingatan ini. Untuk sesaat aku merasa seperti sedang bermimpi dan tanpa sadar mengulurkan tangan. Ingin menyentuh alis dan mata yang familiar itu. Namun akhirnya dengan takut menarik kembali tanganku. Kamukah? Jian Tong adalah aku. Jian Tong meraih tanganku lebih dulu dengan suhu tubuh yang sedikit dingin. Tiba-tiba membuat hatiku yang cemas terasa mantap. Maaf. Aku terlambat. Aku perlahan menggelengkan kepala. Masih sedikit tidak percaya. Orang yang kucari selama bertahun-tahun. Sekarang muncul begitu saja di sisiku. Kau ini, kenapa masih saja terlihat bodoh? Jian Tong mengulurkan jarinya. Mencubitnya dengan lembut. Cuping telingaku menghela napas pelan. Ku dengar dari Aze. Kau di keluarga Liu. Tidak hidup dengan baik. Terus-menerus menderita. Apa kau bodoh? Siapapun yang menindasmu, kau balas menindasnya. Apa kau lupa semua yang pernah kuajarkan padamu dulu? Bertahun-tahun telah berlalu. Tidak ada kemajuan sama sekali. Benarkah aku tidak? Aku hidup dengan baik. Aku menggenggam tangannya dengan erat. Aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Tapi aku juga tahu sekarang bukan waktu yang tepat untuk kita bernostalgia. Jadi aku mengalihkan pandanganku pada Chen Ze yang terus bersembunyi di belakang Jian Tong. Orang ini ternyata benar-benar disuap. Di sisiku. Menjadi mata-mata. Di beranda lantai 2 yang kosong. Aku dan Jian Tong berdiri berdampingan. Tidak ada yang pertama kali membuka suara. Chen Ze sudah sukarela berjalan ke tangga. Bulan purnama yang cerah. Menjaga angin untuk kami. Setelah sekian lama, dia yang pertama kali memecah kesunyian. Xiao Tong, bertahun-tahun ini, kau pergi kemana saja? Aku terus mencarimu, maaf. Mengenai kemana aku pergi, aku belum bisa memberitahumu sekarang. Ada sedikit kesulitan di mata Jian Tong. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa aku selalu mengawasimu. Dengan kata lain, selama bertahun-tahun ini, Jian Tong selalu tahu tentang aku dan Liu Ruyan. Jelas-jelas tadi aku masih punya banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Sekarang kata-kata itu tersangkut di tenggorokan, membuatku merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, yang keluar dari mulutku hanyalah kejutan dengan sedikit kecanggungan. Karena aku tidak sabar lagi. Melihat Liu Ruyan dan Song Jingnian memperlakukanmu seperti ini, aku tidak tahan lagi. Saat melihat kata-kata ini, ada sedikit nada menggertakkan gigi. Aku sedikit terkejut. Tidak sabar lagi. Dalam ingatanku, Jian Tong sama sepertiku dan Chen Ze. Hanya orang biasa yang tinggal di gedung Tongzi. Namun, kini kekayaan keluarganya bisa dibilang tidak kalah dengan grup Liu. Ketahuilah, seseorang tidak mungkin menjadi kaya tanpa alasan. Kecuali orang ini sejak awal berdiri di puncak menara. Mengikuti alur pemikiran ini, kupikir aku sepertinya sudah menebaknya. Alasan mengapa Jian Tong menghilang selama bertahun-tahun. Memikirkan kemungkinan itu, kegelisahanku di hatiku baru kemudian sedikit menghilang. Selama dia tidak secara sukarela meninggalkanku. Tidak peduli apa alasannya. Selama dia bersedia memberitahuku, hatiku akan memahaminya. Tetapi tentang urusannya sendiri harus lebih banyak bicara denganku. Melainkan padaku. Zheng You terdiam. Wan Sen, percayalah padaku, beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan membawamu kembali dari tangan Liu Ruyan. Berbeda dengan nada suara Liu Ruyan yang rendah dan dingin. Suara Jian Tong secara alami membawa perasaan lembut dan ringan. Terutama saat membuat janji.
Selalu bisa membuat orang tanpa sadar percaya padanya. Baik. Aku menunggumu. Aku tanpa sadar mengangguk. Awalnya perjanjian pernikahanku dengan Liu Ruyan juga lucu. Aku terus menemani Chen De ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Secara kebetulan bertemu dengan Liu Ruyan yang didorong menuruni tangga. Dan menjadi bodoh. Saat itu, Liu Ruyan sedang dipermalukan oleh orang-orang yang dibawa oleh Liu Mengyao. Ketika berada di depan pintu bangsal, dia tiba-tiba keluar, memelukku dan menolak untuk bergerak. Kemudian aku entah kenapa terseret ke dalam perebutan kekuasaan di antara keluarga kaya mereka. Lalu Liu Ruyan membawa Nyonya tua Liu ke rumah. Ingin menikah denganku. Ditolak olehku. Kemudian dia mencari orang tuaku dan mengancam. Aku terpaksa membuat perjanjian pernikahan dengan Liu Ruyan. Selama 7 tahun. Meskipun secara nominal saya memang terikat dengan Liu Ruyan. Namun pada akhirnya, saya hanya seperti seorang pengasuh. Merawat Liu Ruyan yang bodoh, dan Liu Ruyan serta Nyonya tua Liu secara diam-diam mendukung banyak uang untuk keluarga saya. Itulah sebabnya orang tua saya tidak ingin saya menceraikan Liu Ruyan. Bagaimanapun, mudah untuk masuk dari hemat ke mewah. Sulit untuk masuk dari mewah ke hemat. Setelah menikmati kehidupan orang kaya, kehidupan seperti ini sulit untuk ditinggalkan. Jika bukan karena dia setelah sadar, melempar perjanjian perceraian, meminta saya untuk memberi jalan kepada Song Jinglian. Mungkin saya masih tidak bisa keluar dari kesulitan seperti itu. Saat berbaring di tempat tidur, pikiran saya terus memutar ulang kejadian yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Belakangan ini, hubungan antara Liu Ruyan dan Song Jinglian semakin dekat. Di mata orang luar, hampir tidak ada tempat untuk saya. Hasil seperti ini sangat baik dengan bantuan keluarga Song. Liu Ruyan secara bertahap mendapatkan pijakannya. Di permukaan, tidak ada lagi yang berani berbisik di depannya. Mungkin kontrak kita bisa berakhir lebih awal. Siapa tahu. Saat aku linglung, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Sesosok orang masuk dari luar. Aku buru-buru bangun dari tempat tidur. Belum sempat menyalakan lampu. Saya sudah diliputi oleh aura familiar. Dengan bantuan cahaya redup yang menembus celah pintu, saya melihat Liu Ruyan menatap saya dengan tenang. Ekspresinya sangat lembut di luar dugaan. Wan Sen, sudah lama aku tidak memelukmu seperti ini. Ketika Liu Ruyan masih bodoh, dia selalu mengalami mimpi buruk setiap malam. Saat itu, dia selalu menyelinap ke kamarku untuk memohon. Menenangkannya untuk tidur baru bisa tertidur. Jika saya tidak setuju, dia akan menarik tangan saya. Terus memanggilku kakak Wan Sen. Sampai saya menyerah. Saat itu saya hanya menganggapnya sebagai adik perempuan yang manja. Jadi setiap kali setelah menenangkannya untuk tidur, saya tidur di sofa. Baru kembali sebelum fajar. Liu Ruyan seharusnya tidak tahu tentang ini. Tapi kenapa hari ini dia gila? Tidak mencari Song Jinglian. Malah memasang tampang penuh kasih sayang di hadapanku. Wan Sen, jangan tinggalkan aku, oke? Liu Moya memegang lebih dari 40% saham perusahaan di tangannya. Bahkan sepertiga dari pemegang saham lainnya berada di pihaknya. Aku membutuhkan dukungan keluarga Song. Kau seharusnya bisa memahamiku. Benar kan? Alasan mengapa aku memberimu surat cerai itu sebelumnya. Hanya karena aku marah. Di hatimu selalu ada tempat untuk orang lain. Aku hanya ingin kau menatapku dengan serius. Liu Ruyan berbau alkohol yang kuat. Napasnya terus menerpa leherku saat dia berbicara. Membuatku merasa sangat tidak nyaman. Nona Liu. Bisakah kau bangun dan mengatakan apapun yang ingin kau katakan? Aku mendorong bahunya dengan enggan. Tetapi sebagai gantinya dia semakin erat memelukku. Aku tidak Wan Sen.
Sejak aku kembali ke perusahaan. Kau tidak mau lagi berbicara denganku dengan baik? Hari ini aku juga melihatmu pergi dengan wanita lain. Apakah kau benar-benar akan meninggalkanku? Liu Ruyan berkata sambil dengan penuh kebencian mencium pipiku. Setelah ciumanku mendarat di Lunshan, aku dengan enggan bangkit. Aku akan melihatnya. Jika kamu mengantuk, tidurlah duluan. Ketika aku kembali, mari kita lanjutkan obrolan tentang tatapan mata tadi. Hanya saja Liu Ruyan pergi selama lebih dari seminggu. Saat melihat Liu Ruyan, dia tampak jauh lebih kurus. Mungkin karena Song Jingnian di bawah kasih sayangnya. Karakternya menjadi semakin manja. Dia lelah menghadapinya. Tapi semua itu bukanlah yang perlu aku khawatirkan. Hari ini aku sudah membuat janji dengan Jian Tong untuk mendaki gunung bersama dan melihat matahari terbenam. Karena itu, aku hanya melirik Liu Ruyan yang duduk di ruang tamu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan buru-buru hendak keluar, tetapi Liu Ruyan melangkahi sofa dan meraih tanganku. Dalam perjanjianku dengan Nona Liu tidak ada klausul untuk melaporkan rencana perjalanan. Jadi tolong lepaskan. Aku dengan paksa membuka tangannya, menggendong tas dan hendak melewatinya. Tidak boleh. Tidak boleh pergi, Liu Ruyan. Wajahnya menunjukkan ekspresi panik. Aku jarang melihat emosi yang begitu kentara di wajahnya. Dibandingkan saat dia didorong ke air. Padahal aku tidak bisa berenang. Tapi aku tetap menyelamatkannya. Saat malam tiba, dia demam tinggi tanpa henti dan tanpa panik. Meskipun aku sudah lama menduga bahwa selama 7 tahun ini, dia hanya berpura-pura bodoh. Tapi saat itu dia benar-benar khawatir apakah aku datang untuk mencarimu. Apakah kamu akan pergi bersamanya? Tidak boleh pergi. Sang Wansen. Aku beritahu kamu. Kamu tidak boleh pergi. Apa kamu dengar? Aku tidak izinkan kamu meninggalkanku. Tidak boleh. Liu Ruyan dengan mata memerah mencengkeram bahuku dan tangannya perlahan mengencang. Seolah-olah jika aku mengucapkan satu kata, tidak saja, dia akan tanpa ragu mematahkan kakiku menjadi 2. Aku memahami rasa kepemilikan konyolnya ini. Tapi aku tidak setuju. Seperti merampas mainan dari tangan seorang anak. Meskipun itu bukan yang dia sukai. Tapi dia tetap bisa dengan percaya diri menyatakan hak kepemilikannya. Bagi Liu Ruyan, dia adalah orang yang merawatnya selama 7 tahun. Dalam alam bawah sadarnya, mungkin aku sudah menjadi seluruh Nona Liu-nya. Tidakkah kamu merasa ini tidak ada artinya? Aku menghela napas berat. Tidak lagi meronta, melainkan berbalik. Menatap matanya tanpa berkedip. Aku juga malas melanjutkan sandiwara dengannya. Jika bukan karena dia menggunakan cara seperti itu saat itu, bagaimana mungkin aku terlibat denganmu? Aku dengan patuh berperan sebagai suami istri selama 7 tahun bersamamu. Sekarang semua yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Apalagi yang kamu inginkan? Wansen Liu Ruyan terdiam oleh perkataanku. Benar? Dia berkata dengan tidak percaya padaku. Aku tahu bahwa awalnya menyeretmu ke pusaran keluarga Liu adalah kesalahanku. Namun selama 7 tahun ini, kamu merawatku dengan sepenuh hati. Kukira setidaknya kamu sedikit peduli padaku. Nona Liu, jangan lupa. Hubungan kita hanyalah sebuah transaksi. Kamu memberiku uang. Merawatmu adalah kewajibanku. Aku menjawab tanpa ekspresi, kupikir. Seharusnya tidak ada yang akan menyukai orang yang merebut dan merampas mereka dengan paksa. Bukankah itu gila? Mungkinkah Liu Ruyan masih mengira dirinya sedang bermain drama idola? Dia dan aku sedang memainkan drama cinta setelah pernikahan paksa di keluarga kaya. Jangan bercanda. Nona Liu, hanya karena kamu tidak setia dalam pernikahan. Bahkan jika aku mungkin pernah menyukaimu. Benih itu sudah lama kamu musnahkan sejak awal. Tahukah kamu mengapa selama ini? Aku sama sekali tidak peduli dengan provokasi Song Jingnian terhadapku? Karena aku bahkan tidak peduli dengan ketidakpedulianmu. Tindakan kalian di depanku tidak ada bedanya dengan badut.
Setelah selesai berbicara, aku sekali lagi dengan paksa melepaskan tangan Liu Ruyan. Menggendong tas ransel tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan rumah Liu Ruyan. Setahun kemudian, pernahkah kamu mendengar? Liu Ruyan, penguasa grup UC. Bulan depan akan menikah dengan tuan muda dari keluarga Song. Berita ini tidak benar, kan? Kudengar keluarga Song dan keluarga Liu sedang berselisih baru-baru ini. Aku juga mendengarnya dari pamanku yang bekerja sebagai tukang kebun di keluarga Song. Dia bilang beberapa waktu lalu dia mendengar tuan muda keluarga Song dan Nona Liu bertengkar hebat di taman. Alasannya karena Nona Liu memelihara seseorang di luar sana. Jika berita ini benar, maka akan ada tontonan yang menarik. Dia bilang bukankah dulu orang dari keluarga Song itu juga naik menjadi istri kedua? Inilah yang disebut karma berputar. Ini bukan perselingkuhan. Sekali ada, pasti ada dua kali. Keluarga Song. Tuan muda itu bisa dibilang menuai apa yang ditaburnya sendiri. Oh, benar. Aku juga dengar bahwa pria yang dipelihara Nona Liu di luar sana sedikit mirip dengan mantan suaminya. Menurut kalian, apakah sebaiknya aku menjual saham Songxi di tanganku sesegera mungkin? Jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat mereka bisa menghancurkan perusahaan. Di acara lelang, terdengar suara percakapan beberapa orang dari sebelah. Gerakanku saat menelepon terhenti sejenak, tetapi dengan cepat kembali seperti semula. Dan berkata dengan lembut ke ujung telepon. Aku tidak perlu terburu-buru. Mengemudi perlahan. Hati-hati di jalan. Baik. Nanti kamu lihat apa yang ingin kamu kelola. Tawarkan. Anggap saja ini hadiah ulang tahunmu lebih awal. Suara yang mengandung senyum terdengar dari telepon. Dengan kelembutan yang seperti biasanya. Aku juga menjawab sambil tersenyum. Dan sekali lagi berpesan. Hati-hati di jalan. Lalu menutup telepon. Pikiranku tanpa sadar teringat pada percakapan yang baru saja kudengar. Liu Ruyan dan Song Jingyan akan menikah bulan depan. Tapi aku juga tidak terlalu terkejut. Sejak aku berselisih dengan Liu Ruyan setahun yang lalu, aku pindah ke rumah Chen Ze. Selama itu, tidak peduli bagaimana Liu Ruyan mencariku. Aku tetap bersikap dingin. Lama-kelamaan, jumlah kedatangannya untuk menemuiku juga semakin berkurang. Sampai hari perjanjian itu berlaku. Aku baru bertemu dengannya lagi di depan kantor catatan sipil. Selamat tinggal. Melihatnya sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Tetapi terus ditarik oleh Song Jingyan di sisinya. Jadi dia hanya bisa buru-buru menyelesaikan surat cerai. Ternyata setelah itu dia benar-benar mencari penggantiku. Apakah ini semacam kepura-puraan yang mendalam? Memikirkan ini, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin. Untuk sementara waktu aku merasa bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa menghadapi Liu Ruyan lagi. Wajah itu, meskipun kemungkinan aku bertemu dengannya juga tidak besar. Setelah bercerai dengan Liu Ruyan, aku berintegrasi kembali ke masyarakat. Dan bertemu dengan perusahaan Jiantong. Meskipun aku menduga identitas Jiantong tidak sederhana. Alasan mengapa dia tinggal bersama kami di gedung anak-anak itu hanyalah semacam ujian bagi pewaris dari keluarga kaya. Tetapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku diganggu oleh Liu Ruyan, Jiantong secara sukarela mengusulkan untuk memilih cara ujian lain. Hanya untuk mendapatkan kemampuan untuk menantang keluarga Liu secepat mungkin. Dalam 7 tahun pernikahanku dengan Liu Ruyan, Jiantong sebenarnya selalu berada di sisiku. Diam-diam memperhatikan. Salah satu mata-matanya yang paling cakap adalah pengkhianat Chen Ze ini. Tetapi jelas tahu bahwa aku terus mencari Jiantong. Namun, tidak ada sedikit pun kabar yang bocor. Apakah kamu sudah menunggu lama? Tanpa sadar, Jiantong sudah duduk di sampingku dan menyerahkan secangkir kopi hangat. Cuaca akhir-akhir ini agak dingin. Pegang untuk menghangatkan tanganmu. Aku tersadar. Melihat mata lembutnya. Sambil bercanda berkata, tanganmu sendiri juga sangat dingin. Mengapa kamu tidak menyiapkan secangkir untuk dirimu sendiri? Setelah tanganmu hangat. Bukankah aku menyelamatkanmu dengan memegangmu? Jiantong menjawab dengan sungguh-sungguh.
Senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Meskipun aku dan Liu Ruyan sudah menikah. Jian Tong sudah melamarku berkali-kali. Tetapi aku tidak pernah menyetujuinya. Pertama, aku baru saja keluar dari pernikahan yang gagal. Aku tidak berani menjamin apakah keluarga Jian yang juga kaya sama kacau seperti keluarga Liu. Lagi pula, bahkan jika Jian Tong masih menyukaiku sekarang. Tetapi bagaimana jika itu hanya obsesi yang tidak terpenuhi di masa mudanya? Aku tidak ingin menemani Liu Ruyan berikutnya lagi. Memiliki obsesi selama 7 tahun. Kedua, aku merasa bahwa ada beberapa tahun lagi di antara kita. Baik itu perasaan atau kehidupan, semuanya telah berubah. Lebih baik hidup bersama untuk sementara waktu. Tunggu sampai waktunya tiba secara alami. Jika kita berdua masih memiliki pemikiran yang sama, maka tidak masalah membicarakan hal lain saat itu. Yu Guangzong. Aku melihat Liu Ruyan dan Song Jingnian bergandengan tangan masuk dari luar pintu. Ekspresi di wajah mereka berdua tidak begitu baik. Dia selalu Liu Ruyan, dengan senyum yang masih tergantung di sudut bibirnya. Aku berlalu. Aku tidak tahu apakah itu dalam perjalanan ke sini. Baru saja mengalami pertengkaran. Tetapi melihat Liu Ruyan sekarang hidup sangat menyedihkan. Aku merasa lega. Orang seperti dia seharusnya memiliki Song Jingnian seperti penjahat ini. Urus Xiao Tong dengan baik. Apakah kamu akan pergi dinas luar dalam beberapa waktu? Memikirkan ini, aku tiba-tiba berkata kepada Jian Tong. Ya. Tetapi hanya untuk membahas sebuah proyek. Paling lambat 3 hari aku akan kembali. Apa yang diinginkan Wan Shen? Aku akan membawakannya untukmu nanti. Jian Tong awalnya memegang tanganku dan memainkannya bolak-balik. Tetapi setiap kali dia berbicara denganku, dia selalu menatap mataku dengan serius. Dan aku selalu tersentuh oleh detail kecilnya ini. Dikatakan bahwa mencintai seseorang dapat dilihat dari matanya. Bahkan jika orang itu sangat pandai menyamar. Seiring waktu, dia akan dikhianati oleh detail. Jian Tong berbeda. Dalam hal yang berhubungan denganku, dia selalu sangat perhatian. Ya, memang ada sesuatu yang ingin aku titipkan untuk kamu bawa kembali. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Katakan saja, Jian Tong mengangkat alisnya dan dengan lembut mencium ujung jariku. Apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Aku berpura-pura ragu-ragu dan merenung sejenak. Lalu tersenyum cerah di mata Jian Tong yang berangsur-angsur tegang. Kalau begitu, pada hari kamu kembali, berikan aku karangan bunga pertama dan sebuah cincin. Benarkah? Jian Tong masih sedikit tidak bisa bereaksi. Tidak bisakah? Aku berbicara tentang wajahnya yang tampaknya bisa ditiup. Aku awalnya berpikir jika kamu bisa melakukannya, aku akan setuju untuk menikah denganmu. Begitu aku selesai berbicara, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah Jian Tong. Dan dia tidak peduli. Kami masih berada di lokasi lelang dan dia langsung memelukku. Dia bisa melakukannya, dia bisa melakukannya. Dia terus mengulangi 3 kata ini dengan gembira. Dan dia tampak sedikit bingung. Aku membiarkannya memelukku. Dan tidak peduli dengan mata terkejut dan menilai di sekitarku. Tersenyum mengenang pelukan. Kalau begitu, sudah beres. Aku akan menunggumu kembali.